14 posisi untuk S1, dan 8 posisi untuk D3. Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kamu yang masih setia mengunjungi channel ini. Oke, sesuai dengan judul video yang udah saya tulis dan mungkin kalian udah lihat thumbnail video saya. Hari ini saya akan share kesempatan bekerja di AHM atau Astra Honda Motor. Tapi by the way, kalian udah tahu belum sih Astra Honda Motor itu apa? Mungkin beberapa dari kalian belum begitu tahu atau mungkin udah tahu sedikit banyak tentang AHM. Oke, saya akan spill sedikit informasi apa itu AHM. Jadi AHM itu adalah Astra Honda Motor, tentunya adalah anak dari Astra International. AHM itu bergerak di bidang manufacturing dan distribusi motor Honda. Jadi kalau hari ini kalian pakai motor Beat, motor Vario atau motor Supra, ya semua itu diproduksi oleh Astra Honda Motor. Jadi perusahaan sebesar ini lagi ada rekrutmen loh sekarang ini. Dan kalian bisa bayangkan nggak? Mereka akan membuka, bukan akan lagi ya, sudah membuka lowongan pekerjaan 14 posisi untuk S1 dan 8 posisi untuk D3. Tapi by the way, kira-kira kalian masuk nggak sih kriteria atau masuk persyaratan dari AHM? Oke, buat kamu yang tertarik dan pengen tahu lebih banyak, terus pantengin video ini sampai akhir dan jangan di skip ya. Nah, buat kamu yang tertarik dan pengen mencoba kesempatan ini, kalian bisa langsung mengunjungi website resmi dari AHM. Dan tentunya saya sudah tulis di kolom deskripsi. Jadi buat kamu yang pengen coba, tinggal scroll di bawah. Nanti kamu nemu nih website resmi dari AHM, tinggal kamu klik di situ. Dan tentunya kamu bakal lihat nih seberapa banyak lowongan pekerjaan yang dibuka AHM buat kamu hari ini. Oke, by the way, sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang kesempatan bekerja ini, nggak ada salahnya kita bakal cerita sedikit tentang sejarah dari PT Astra Honda Motor. Jadi, nama AHM ini bukan dari awal berdiri perusahaan ini langsung AHM. Jadi, tahun 1971, namanya adalah PT Federal Motor. Itu adalah cikal bakal dari Astra Honda Motor. Saat itu, PT Federal Motor itu belum membuat semuanya di Indonesia. Jadi, masih kayak impor dari Jepang gitu. Nah, seiring waktu berjalan, nanti kalian bisa lihat juga di websitenya HM, tahun 2001 barulah nama PT Astra Honda Motor itu muncul atau dibentuk. Jadi buat kamu, para pencari kerja yang tentunya ingin mencoba PT Astra Honda Motor, kalian wajib banget tahu sejarah ini. Ya, walaupun nanti nggak bakal ditanyain atau mungkin akan ditanyain, tapi nice to have lah, jadi kalian bisa tahu lebih banyak tuh lebih bagus. Siapa tahu nanti user kalian atau HR kalian nanya iseng-iseng, kamu tahu nggak sih HM tuh berdirinya kapan, terus tahu nggak sih sebelum nama AHM itu ada apa? Nah, kalau kalian udah baca, pasti nih itu akan jadi nilai plus buat kamu. Nah, mungkin kamu tanya, Bang, bacanya di mana, Bang? Di Google atau mungkin di koran atau di mana gitu. Nah, tentunya semua informasi yang saya sampaikan tadi kalian bisa temukan atau kalian bisa lihat di website resmi Astra Honda Motor. Jadi di situ tuh banyak banget informasinya. Kalian bisa baca-baca, kalian bisa cari tahu. Jadi di lain sisi kalian bisa menambah pengetahuan kalian, di sisi lain kalian juga bisa menambah motivasi nih. Wah, ternyata perusahaannya bagus ya. Jadi tambah tertarik nih ikut tes, tambah semangat nih buat belajar. Nah, itu penting banget buat kalian lakuin. Oke, selanjutnya biar nggak lama-lama, kita langsung lihat aja nih lowongan pekerjaannya apa aja sih yang sedang dibuka oleh AHM. Siapa tahu kalian cocok atau mungkin setelah lihat kualifikasinya, wah ternyata background saya nggak cocok nih. Nah, nanti kalian bisa coba di next vacancy atau next company lah ya. Oke, nggak usah lama-lama, kalian bisa lihat screen sebelah kanan saya. Oke, kalian udah lihat nih sebelah kanan saya. Jadi di sini seperti yang udah saya sampaikan di depan tadi, ada 14 lowongan untuk S1 dan 8 lowongan untuk D3. Jadi untuk S1 apa aja, kalian bisa lihat sebelah kanan saya. Oke, sebelum kita bahas lebih detail tentang lowongan apa aja, yang nggak kalah penting adalah kualifikasinya atau minimum requirement. Kita lihat. Ya, jadi untuk posisi S1 untuk general requirement-nya ada berapa nih? Ada 7. Yang pertama adalah sarjana tentunya, karena ini untuk S1. Berikutnya fresh graduate or last semester. Jadi buat kamu yang masih semester akhir, udah mau lulus nih atau tinggal nunggu sidang TA, atau mungkin udah sidang TA tinggal nunggu ijazah, bisa banget daftarnya. Jadi
Coba aja dulu gitu. Habis itu IPK minimal 3, saya yakin pasti kamu di atas 3. Umur maksimum 27, jadi cek dulu nih kalian umurnya berapa. Saya rasa masih dapat. Nah berikutnya, have strong interest in manufacturing process. Jadi memiliki ketertarikan di proses manufacturing. Jadi kan untuk lulusan-lulusan S1 kan ada berbagai macam industri ya pekerjaannya. Ada yang manufacturing, ada yang power plant, ada yang mungkin food, atau mungkin oil and gas, nah beda-beda. Nah pastikan ketika kalian daftar perusahaan ini atau HM, kalian memiliki ketertarikan di bidang manufacturing, tentunya di bidang otomotif. Oke, next berikutnya, willing to work in team. Jadi kalian akan bekerja di tim dan bisa bekerja di tim karena di perusahaan itu kalian nggak mungkin kerja secara individu. Ya mungkin beberapa saat kalian akan bekerja secara individu, tapi next step-nya kalian tetap bekerja bersama tim karena nggak mungkin lah kalian menjalin satu perusahaan seorang diri. Kalian butuh tim, kalian butuh support, kalian butuh atasan, kalian butuh bawahan. Oke? Yang paling terakhir, have good analytical and communication skill. Nah ini cukup challenging buat kalian yang mungkin semasa waktu kuliahnya kurang begitu aktif di organisasi, kurang begitu aktif di beberapa event kampus. Mungkin kalian akan terkendala dengan namanya communication skill. Tapi tenang, itu bisa kalian latih, bisa kalian improve lah. Jadi apa yang udah terjadi dulu biarlah terjadi. Yang paling penting adalah meningkatkan kemampuan kalian. Contohnya kemampuan berkomunikasi. Karena nanti bakal dilihat nih pada saat interview. Akan kelihatan kok orang yang bisa memiliki communication skill atau punya communication skill sama enggak. Tapi yang perlu ditekankan, semua itu masih bisa kalian improve. Jadi jangan nyerah. Oke, kita lanjut ke lowongannya. Ada apa aja sih yang dibuka? Nah. Oke, yang pertama, ini cukup banyak banget nih ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Mostly sih teknik ya. Untuk non-teknik ada juga dari manajemen. Jadi kalian bisa lihat sendiri kira-kira jurusan kalian ada nggak sih? Nah, selain itu kita coba cek satunya. Nah, ada nggak jurusan kalian? Teknik industri ada dong, teknik mesin ada, teknik elektro ada juga. Jadi kalian coba cek kalau kiranya ternyata jurusan kalian ada dan kalian udah lulus, nggak ada salahnya untuk dicoba. Oke, ini untuk yang S1. Nah, untuk yang D3 gimana Bang? Untuk yang D3 yuk kita lihat. Oke, untuk yang D3 udah kelihatan ya. Jadi persyaratannya kita coba cek dulu. D3 ya persyaratannya mirip-mirip sih. Yang pertama pastilah D3 karena ini untuk D3. Habis itu fresh graduate or last semester sama kasusnya. Jadi kalau semester akhir boleh daftar. Next IPK minimal 3. Saya yakin pasti kamu di atas 3. Umur maksimal 25. Nah, kalau S1 tadi maksimal 27, kalau D3 maksimal 25. Nah, setelah itu kalian bisa lihat ini, have strong interest in manufacturing process, willing to work in team, and have good analytical and communication skill. Jadi sama, kalian punya ketertarikan di bidang manufacturing, terus kalian punya skill di bidang komunikasi, bisa bekerja dalam tim, sama kualifikasinya. Nah, untuk jurusannya apa aja sih yang terbuka untuk D3? Yuk kita lihat. Ini ada teknik informatika, ada teknik mekatronika, ada teknik mesin. Berikutnya ada teknik elektro, ada apa lagi? Mekatronika lagi. Oh ya, mungkin kalian terlewat untuk jurusan apa aja yang sedang open di sini. Saya akan taruh tadi link pendaftarannya. Jadi kalian bisa lihat di situ apa aja sih yang sedang buka, apa aja sih yang sedang rekrutmen dan kapan batasnya itu ada. Nah, saran saya jangan nunggu sampai hari terakhir, tapi sebisa mungkin as soon as possible lah ya. Jadi secepat kalian bisa daftar aja. Jadi paling nggak data kalian udah masuk duluan. Oke? Itu untuk lowongan pekerjaannya. Saya rasa udah cukup detail lah ya. Oke, kalian udah lihat kan lowongan pekerjaannya dan kualifikasinya. Saya rasa banyak dari kalian pasti masuk di kualifikasi ini dan saran saya coba aja, lumayan banget dan ini kesempatan yang cukup berharga banget bisa bergabung di Astra Group. Oke, yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan ke kalian adalah tahapan tes. Kira-kira tahapan tesnya apa aja nih Bang? By the way, sebelum saya share lebih panjang lagi, ini bukan pengalaman saya pribadi, tapi saya mencoba mencarikan info buat kalian tahapan tes dari AHM itu seperti apa sih dulu-dulu. Jadi untuk tahun ini saya nggak tahu apakah tetap sama atau berbeda, tapi at least kalian bisa tahu nih gambarannya. Oh dulu tuh rekrutmennya seperti ini, oh dulu tahapannya seperti ini. Jadi biar kalian ada bayangan. Jadi jangan, kata Bang Darju urutannya gini kok akhirnya beda nih. Nah makanya saya udah bilang di awal.
Ini buat gambaran kalian aja, dan kebetulan saya cari di internet banyak banget sumber-sumbernya yang nge-share tahapannya apa aja. Oke, yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Yang tentunya ini adalah seleksi paling dasar yang akan kalian terima atau lalui ya dari proses rekrutmen AHM. Nah, habis itu nanti akan ada namanya psikotes. Entah itu offline atau online, saya kurang tahu ya di era pasca pandemi seperti ini. Habis itu nanti kalian ada interview HR. Untuk tipsnya interview HR gimana sih? Banyak banget di YouTube yang udah bahas kok tentang interview HR. Kalian bisa cari di channel ini juga ada, di channel lain juga ada, dan semuanya positif kok. Tinggal kalian pilih-pilih aja yang kira-kira cocok buat kamu tuh yang mana. Habis interview HR ada juga interview user atau lanjut interview user. Interview user gimana nih bang tipsnya biar lolos? Di channel ini juga ada, di channel lain juga ada. Jadi saya rasa di YouTube tuh udah ada semuanya. Banyak banget, tinggal kalian mau cari tahu atau enggak gitu. Itu untuk interview user. Next, setelah interview user ada interview direktur. Nah, ini naik lagi ke direktur. Tipsnya gimana bang? Sama, di channel ini ada, tapi kalau kalian mau lihat di channel lain itu juga ada. Jadi saya lihat sih beberapa dari teman-teman kreator yang lain bagus-bagus banget kok informasinya, tips-tipsnya. Jadi tinggal kalian pilih-pilih nih kira-kira yang cocok yang mana gitu. Dan yang terakhir setelah interview direktur ada namanya medical check up atau tahap akhir. Jadi ketika kamu udah lolos semuanya itu ya selamat nih, kamu bisa keterima. Gitu ceritanya. Jadi buat kamu yang mau tes, itu tadi gambarannya dari rekrutmen sebelumnya. Oke, terima kasih udah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan berikan sesuatu yang berguna buat kamu semuanya. See you next time.